Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aulia Tirta Marsyanda. Pada video kali ini saya akan mengulas kembali materi-materi mengenai mata kuliah perilaku organisasi. Materi-materi yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama yaitu ada kelompok dalam organisasi, dan yang kedua ada motivasi. Yang pertama yaitu kelompok dalam organisasi. Jadi kelompok dalam organisasi adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan bersama. Nah, dalam organisasi, kelompok itu dapat terbentuk dari kelompok formal dan kelompok informal. Jadi kelompok formal itu merupakan kelompok yang dibentuk oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya seperti pembentukan kelompok tim proyek, divisi kerja, komite, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada kelompok informal. Jadi kelompok informal ini merupakan kelompok yang terbentuk secara spontan. Jadi pembentukan kelompok ini itu dia didasarkan pada hubungan sosial atau minat bersama. Kemudian ada pun tahapan-tahapan dari pembentukan kelompok, yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu forming atau tahap awal di mana anggota kelompok ini saling mengenal. Kemudian setelah forming ada storming. Storming ini tahap konflik di mana para anggota kelompok itu mulai menyampaikan ide-ide dan pandangan-pandangan yang berbeda. Yang selanjutnya ada norming, yaitu tahap penyelarasan di mana anggota kelompok itu saling menyepakati norma dan juga cara kerja. Ada yang keempat, performing, yaitu tahap produktivitas tinggi, di mana para anggota kelompok ini itu fokus pada penyelesaian tugas. Dan yang terakhir ada adjourning atau tahap akhir, tahap di mana kelompok ini dibubarkan setelah terbentuknya, kelompok itu dibubarkan setelah mereka mencapai tujuan dari terbentuknya kelompok ini tadi. Kemudian ada group properties. Jadi group properties adalah karakteristik atau atribut yang dimiliki oleh kelompok yang mempengaruhi dinamika kerja dan juga efektivitas kelompok. Nah, group properties ini ada 6. Yang pertama yaitu ada peran atau roles. Jadi peran adalah perilaku yang diharapkan dari individu sesuai posisi atau tanggung jawabnya dalam kelompok. Nah, peran itu ada 2. Yang pertama yaitu peran formal dan juga peran informal. Peran formal itu peran yang ditentukan secara resmi oleh organisasi, sedangkan peran informal adalah peran yang muncul secara alami. Kemudian ada norma. Norma adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota kelompok. Nah, norma ini dia berfungsi untuk menciptakan keseragaman dan keteraturan dalam kelompok. Di sini ada 4 norma. Yang pertama yaitu norma kinerja, yaitu norma yang mengatur standar yang menentukan tingkat produktivitas dan kualitas kerja. Yang kedua ada norma sosial. Pada norma ini itu mengatur mengenai perilaku sosial seperti bagaimana cara kita berinteraksi dan bagaimana menjaga hubungan baik dengan orang lain. Kemudian ada norma penampilan. Jadi norma penampilan ini itu berkaitan dengan aturan berpakaian dan juga cara berbicara seseorang. Kemudian ada norma sumber daya. Jadi pada norma sumber daya ini mengatur distribusi sumber daya dalam suatu kelompok. Nah, norma yang efektif itu dapat membantu kelompok untuk tetap fokus pada tujuan. Sedangkan norma negatif itu dapat menciptakan hambatan. Yang ketiga yaitu ada kohesi. Kohesi adalah tingkat keterikatan anggota kelompok satu sama lain dan pada kelompok secara keseluruhan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kohesi itu yang pertama ada ukuran dari kelompok. Kemudian ada kesamaan tujuan dan minat, ada interaksi yang sering dan intens, dan yang terakhir ada keberhasilan kelompok dalam mencapai tujuan. Nah, kohesi ini juga memiliki beberapa dampak, yaitu dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya itu dapat meningkatkan komitmen, kerjasama, dan juga produktivitas. Sedangkan dampak negatif dari kohesi yaitu apabila tingkat kohesi ini terlalu tinggi, itu dapat menyebabkan groupthink atau pemikiran seragam yang menghambat inovasi.
Kemudian grup properties yang keempat itu ada ukuran kelompok. Jadi ukuran kelompok ini itu dia dapat mengaruhi dinamika dan juga efektivitas kerja. Nah, kelompok terbagi menjadi dua, yaitu kelompok kecil dan juga kelompok besar. Jadi pada kelompok kecil itu kelompok dapat lebih efektif dalam menyelesaikan tugas dan juga membutuhkan diskusi yang intensif. Kemudian dalam kelompok kecil itu lebih mudah dalam membangun kohesi. Sedangkan kelompok besar itu dia cocok untuk tugas yang membutuhkan berbagai keahlian, dan kelompok besar ini rentan terhadap masalah koordinasi dan juga free rider atau anggota yang tidak berkontribusi. Grup properties yang kelima ada status. Status adalah posisi atau peringkat seseorang dalam kelompok yang dapat bersifat formal maupun informal. Nah, sumber dari status itu ada beberapa. Yang pertama yaitu bisa dari jabatan atau otoritas formal, bisa dari keahlian atau pengalaman khusus, maupun dari kontribusi yang signifikan terhadap kelompok. Nah, status ini akan berpengaruh. Jadi apabila anggota dengan status tinggi itu dia memiliki pengaruh lebih besar. Tetapi perbedaan status yang sangat tinggi tadi itu juga dapat menimbulkan konflik. Kemudian grup properties yang terakhir yaitu ada keragaman. Jadi keragaman dalam kelompok itu mengacu pada perbedaan dalam hal usia, gender, latar belakang, budaya, dan keahlian. Nah, keuntungan dari adanya keragaman ini yang pertama yaitu keuntungannya dengan berbagai macam perspektif yang beragam tadi itu bisa mendorong kreativitas dan juga inovasi. Kemudian dapat meningkatkan kemampuan kelompok untuk menyelesaikan masalah kompleks. Sedangkan tantangannya yaitu dengan keragaman itu bisa menjadi resiko konflik karena perbedaan pandangan dan juga sulit dalam mencapai konsensus. Baik, itu tadi sedikit ringkasan mengenai materi kelompok dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu ada materi mengenai komunikasi. Jadi komunikasi dalam organisasi adalah proses penyampaian informasi, ide atau perasaan antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, efektivitas dari komunikasi itu sangat penting untuk mencapai keberhasilan dari organisasi. Komunikasi dalam organisasi atau kelompok itu memiliki beberapa fungsi, dan yang pertama yaitu ada fungsi pengendalian atau kontrol yang membantu untuk mengarahkan perilaku anggota melalui kebijakan, aturan, atau prosedur organisasi. Kemudian yang kedua ada motivasi. Fungsi dari komunikasi itu untuk memotivasi anggota dengan memberikan informasi terkait target kerja, umpan balik, dan juga penghargaan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai bentuk ekspresif emosional, yaitu dengan memberikan saluran kepada anggota organisasi untuk mengekspresikan emosi, perasaan, dan juga aspirasi mereka. Kemudian yang keempat itu ada informasi. Jadi komunikasi itu digunakan untuk menyediakan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan penyelesaian tugas. Kemudian proses komunikasi sendiri itu melibatkan beberapa elemen penting. Yang pertama yaitu ada pengirim, orang yang menyampaikan pesan. Kemudian ada pesan itu sendiri, ada saluran atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Kemudian ada penerima, ada umpan balik dari penerima, dan juga gangguan atau hambatan yang mengganggu komunikasi. Tahapan dari proses komunikasi sendiri itu yang pertama terdiri dari encoding atau mengkodekan ide yang ingin disampaikan oleh pengirim menjadi pesan. Kemudian yang kedua ada channel atau saluran, yaitu pesan yang ingin disampaikan tadi itu akan dikirim melalui saluran komunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada decoding, yaitu penerima mendekode pesan dan memberikan umpan balik kepada pengirim pesan. Nah, arah komunikasi sendiri itu ada berapa. Yang pertama yaitu komunikasi ke atas.
di mana komunikasi ini terjadi antara dari bawahan kepada atasan. Kemudian ada komunikasi ke bawah, yaitu proses komunikasi di mana yang berkomunikasi itu antara atasan kepada bawahan. Kemudian komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antara rekan kerja dan tingkat hierarki yang sama. Kemudian ada komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang dilakukan antara individu dari hierarki dan departemen yang berbeda. Kemudian yang kelima ada komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang dilakukan antara organisasi dan pihak luar, seperti pelanggan, mitra bisnis, ataupun masyarakat. Kemudian dalam ada 3 mode dalam komunikasi. Jadi mode komunikasi itu menggambarkan cara informasi itu disampaikan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama yaitu komunikasi verbal, yang mana melibatkan percakapan secara langsung. Yang kedua yaitu written, yaitu komunikasi yang melibatkan pesan tertulis seperti email, dokumen, laporan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini merupakan komunikasi yang melibatkan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan juga nada suara ataupun simbol. Oke. Jadi itu tadi sedikit penjelasan mengenai sedikit kilas balik materi mengenai kelompok dalam organisasi dan juga komunikasi. Demikian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.